Tapi kalau di daerah Kalimantan ya ngopinya hati-hati. Tiba-tiba kalau malam kan, malam kayak gini, mata ngantuk, ada lihat warung di pinggir jalan buka gitu ya, mampir mau ngopi, ternyata kopinya satu gelas 50.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama DJS Motovlog. Sekian lama, hampir 1 tahun kita nggak pernah upload video lagi ya, karena ada kesibukan, ada berbagai macam hal ya. Kali ini baru bisa kita tag video lagi. Ini posisi saya pulang kerja ya, sekitar jam 10.30, hampir setengah 11 malam. Ini saya masih di Jalan Hauling ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut perjalanannya, bagaimana kabar kalian? Nah, kita lama tak jumpa ya. Semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dan yang terbaik lah buat kalian. Lama nggak bikin video jadi gaguk, bingung mau apa yang diomongin gitu. Oke teman-teman, buat kalian yang lihat video saya, mohon bantuan supportnya ya, dengan klik subscribe, like, komen, dan bagikan. Oke, buat teman-teman, salam kenal. Eh, kita kembali lagi ngeplok lagi. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit atau apapun itu, semoga dimudahkan segala urusannya ya. Dan buat teman-teman yang biasanya berangkat kerja atau pulang kerja, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya. Karena akhir-akhir ini lingkungan saya ya, eh, teman-teman saya atau keluarga saya itu ada beberapa orang yang insiden sampai juga meninggal gitu gara-gara kecelakaan ya teman-teman. Jadi saya di sini cuman mengingatkan, harap hati-hati buat teman-teman yang bepergian, entah itu berangkat kerja, entah itu pulang kerja, hati-hati di jalan dan selalu dicek ya kesiapan kendaraan kalian gitu. Entah itu dari penerangan, tekanan ban, olinya jangan lupa juga diganti gitu. Remnya, kekencangan remnya jangan lupa dicek gitu teman-teman. Jadi harus prepare lah gitu supaya selamat kita di jalan. Paling tidak kita antisipasi duluan lah, dan bagaimanapun keadaannya nanti itu terserah Tuhan yang mengatur lah. Yang jelas kita sudah prepare, sudah hati-hati di jalan gitu. Tapi amit-amit ya, semoga tidak terjadi apa-apa teman-teman. Mau bagaimana gitu, kita nggak ada sarana gitu kan, jadi harus pakai kendaraan pribadi gitu. Nah, kita masuki daerah perkampungan teman-teman, tapi jalannya sakit ya, kurang lebih aja sama jalan hauling gitu. Enggak jauh juga sih dari tempat tinggal saya, dari rumah saya gitu teman-teman, sekitar setengah jam perjalanan aja sih gitu. Ya saya sempat-sempatkan lah buat bikin vlog lagi gitu, siapa tahu kan dari teman-teman riding atau motovlog.
kita saling berbagi, saling sharing informasi lah. Oke, bagi teman-teman yang melihat video saya ucapkan terima kasih banyak ya, apalagi yang sudah support gitu. Salam kenal, saya dari Kalimantan Selatan. Wow, jalannya teman-teman hancur. Ya beginilah teman-teman keadaan jalannya ya. Tapi ini nggak jauh juga sih. Kalau sini sekitar 500 meteran lah, nyampe ke jalan provinsi. Oh iya teman-teman, di daerah kalian sekarang memasuki musim kemarau atau penghujan gitu ya? Harusnya sih ini musim kemarau gitu ya. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini ada aja hujan gitu. Kalau nggak pagi sore gitu. Kalau nggak malam gitu. Jadi kayak kemarau basah kayaknya. Kalau di daerah saya ya Kalimantan Selatan gitu. Kalau keadaannya sekarang kemarau basah gitu. Pagi panas, sore hujan. Pagi hujan, sorenya panas gitu. Atau malamnya yang hujan gitu. Nah, kita sedikit cerita ya teman-teman, sekitar 1 bulan yang lalu lah gitu. Sepupu saya itu kecelakaan dan apa ya? eh kesalahan juga gitu kan, berkendara nggak pakai helm pas kejadian kecelakaan, jadi kepalanya itu retak teman-teman, tengkoraknya itu. Pas kejadian itu kan saya nyamperin ke puskesmas terdekat gitu ya. Oh, bentuk kepalanya kayak bengkak gitu, saya pegang kayak empuk, wah rasa gimana gitu kan. Ternyata bis itu kan dibawa ke rumah sakit gitu, di ronsen segala macam, ternyata tengkorak kepalanya itu patah katanya teman-teman, kata dokternya itu, sama ada pendarahan di bagian kepala gitu. Nah, semoga jadi pelajaran lah buat kita gitu kan, buat pengingat gitu. Biarpun dekat, kalau bisa selalu gunakan helm lah teman-teman. Kita kan nggak tahu itu, nggak tahu celaka itu nggak ada di kalender gitu kan, karena apes itu nggak ada di kalender gitu. Jadi kita harus tetap waspada, harus tetap safety lah kalau bepergian, walaupun itu cuma dekat gitu. Usahakan pakai helm teman-teman, dan helmnya talinya itu diklik ya. Mau tahu nanti kan tiba-tiba jatuh ya, amit-amit lah gitu. Jatuh helmnya kelepas, kalau talinya nggak dikait gitu kan. Nah gitu teman-teman. Habis di rumah sakit sekitar 2 jam di rumah sakit kan ditangani, habis di ronsen, diomongin lagi sama keluarganya mau dilakukan operasi gitu. Ternyata nggak sempat lagi teman-teman, dan sampai meninggal lah gitu. Nggak sempat dioperasi. Si korbannya sudah nggak tahan lagi gitu kan. Juga umurnya juga sudah sampai gitu kan. Jadi saya itu kayak gimana ya, agak trauma dikit lah gitu. Jadi nggak berani lagi kalau kayak cepat-cepat di jalan gitu lah. Semoga teman-teman selalu diberikan keselamatan ya. Tetap hati-hati di jalan ya teman-teman. Nah, habis itu, oh, 2 hari yang lalu ya, hari Senin malam Selasa itu sekitar jam segini juga gitu nah. Saya ditelepon oleh teman saya juga gitu. Ternyata teman saya juga laka tunggal itu teman-teman, dan dia juga nggak terselamatkan gitu nah, meninggal. Jadi dua dua orang terdekat saya gitu nah, dalam waktu yang berdekatan juga. Ya namanya juga umur ya, kita nggak bisa
menunda gitu. Tapi tetaplah harus hati-hati di jalan teman-teman, karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita ya, karena menyangkut nyawa orang lain juga. Jadi itu yang cerita teman saya itu yang laka tunggal itu, informasinya dia itu nggak enak badan teman-teman. Nah, nggak enak badan dipaksain pulang, mungkin mau ketemu anak istri juga ya, dipaksainnya dia pulang. Ini kecelakaan nih. Nah, dipaksanya buat pulang juga gitu, tiba-tiba informasinya oleng gitu kan, nyemplunglah ke parit teman-teman. Tapi sempat dilarikan ke UGD terdekat sih gitu infonya, tapi ya nggak terselamatkan juga teman-teman. Nah, semoga kita dilindungi lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman, apalagi ya buat yang pencari nafkah gitu kan pulang malam. Harap hati-hati buat teman-teman, kalaupun badan nggak enak gitu. Ya kalau nggak bisa jangan dipaksakan untuk pulang lah teman-teman. Biasanya kan kalau di tempat kerja itu ada tempat istirahatnya gitu, atau berobat dulu lah gitu di klinik atau di mana gitu. Cari tempat istirahat, jangan dipaksakan lah kalau badannya nggak enak gitu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Itu sih dalam 1 bulan terakhir ini yang orang terdekat saya lah kayak kayak gitu kan. Oke teman-teman, beginilah keadaannya di daerah Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kabupaten Tapin. Begini kondisi malamnya. Ini jalan provinsi ya, ya lumayan sepi lah karena apa ya, bukan kota gitu kan, masih kecamatan, bukan kabupaten juga. Lumayan sepi jalan. Tapi walaupun sepi kayak gini, tetap harus hati-hati teman-teman di jalan, jangan ngebut-ngebut lah. Buat teman-teman yang lihat video saya bisa komen, kalian dari daerah mana, kita bisa kenalan, siapa tahu saya nanti bisa riding ke tempat kalian ya, semoga bisa gitu, biar kita mempererat tali silaturahmi lah. Nah, kalau yang buat teman-teman yang di perjalanan entah itu ngantuk atau lelah, beristirahatlah sebentar teman-teman. Cari apa, cari tempat istirahat kayak minimarket atau musola buat istirahat. Tubuh kita juga perlu istirahat ya, jangan terlalu dipaksakan lah. Nanti membahayakan juga. Kalau yang ngantuk ya bawa tidur dulu teman-teman, atau ngopi lah gitu, minimal ngopi tapi ngopi plus mangkuk gitu kan. Ya hati-hatilah gitu. Siapa tahu kan ada perantau gitu yang lihat video saya, dilihat-lihat dulu lah kalau mau ngopi teman-teman gitu kan. Tiba-tiba mesen kopi satu, pas mau pulang bayarnya 50.000, nanti kan kaget gitu kan, ternyata kopi pangko gitu. Aduh. Lumayan sepi ya teman-teman jalannya, karena udah malam juga kan, nggak rame kayak di kota lah. Untuk kondisi jalan sekarang daerah Kabupaten Tapin ya, memasuki perbatasan Kabupaten Banjar, lumayan mulus tapi ada sedikit juga yang berlobang gitu. Jadi buat teman-teman atau pengendara sepeda motor harus hati-hati lah, apalagi kondisinya habis hujan malam lagi. Beh, kalau bisa ditambah lah penerangan untuk di lampunya gitu, tapi yang jangan membahayakan pengguna lain gitu teman-teman. Orang kan banyak tuh lampu-lampu yang kayak bilet-bilet gitu, malah membahayakan pengguna lain teman-teman, kasihan gitu kan. Kita boleh nambah lampu gitu ya, tapi diperhitungkan lagi lah untuk jarak sama apa,
sama pantulannya gitu, nah diukur lagi kan, bisa tuh ada levelnya, kayak bisa diturunin lagi gitu, nah supaya nggak bikin silau pengguna lain aja gitu. Takutnya kan mengganggu, amit-amit sampai terjadi kecelakaan gitu kan. Ini rencananya saya mau ini rencananya saya nggak pulang ke rumah dulu sih teman-teman. Saya mau ke tempat teman saya juga, dia kebetulan jaga gitu kan. Ini di daerah SPBU ya. Kita masuk sini teman-teman. Kebetulan saya belum ngantuk juga kan. Pas kebetulan teman saya juga lagi tugas di kerjaannya. Ya udah kita mampir aja gitu kan, sekalian silaturahmi lah. Udah lama juga kita nggak ketemu gitu kan. Wow, jalannya kayak jalan Holling juga ih. Hmm. Di samping ini pesantren ya teman-teman. Jadi lokasinya itu di belakang pesantren ini. Belakang ada mobil ih. Biar dia duluan lah. Hmm. Ih bangke, mau nyebur ke parit ih. Aduh, sekitar 100 meteran lagi nyampe teman-teman. Buat teman-teman ya pengguna BTSP keluarga keempat-empat lah gitu. Motor saya berebut ya. Saya sudah ganti injektor, sudah ganti TPS, rotak, apa saringan fuel itu, masih aja berebut teman-teman. Siapa tahu gitu kan teman-teman pernah ngalamin hal serupa, bisa sharing teman-teman. Bingung saya masih aja berebut gitu, nah sama kalau sudah di atas 70 itu kita pentokin gas kayak nggak mau naik gitu, kayak nahan gitu tenaganya. Gitu kayak limit enggak juga sih, kayak kayak gimana ya, kayak berebut aja gitu, nah bingung saya. Udah coba ganti ini ganti itu gitu kan, saya juga searching searching juga, nggak ada ketemu anunya, apa solusinya. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami bisa sharing ya teman-teman. Kita sampai teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, vlog kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Selalu hati-hati di jalan, tetap waspada, sehat selalu. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.